Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang training and development. Jadi, sebetulnya semua proses manajemen SDM itu saling terkait. Tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lain ya. Jadi dari mulai kita membahas rekrutmen atau pengadaan pegawai sampai nanti kita bicara retensi atau bagaimana memelihara atau mempertahankan pegawai, itu semua satu paket di mana antara satu bagian dengan yang lain saling keterkaitan sehingga ketika kita mengelola SDM atau memanage fungsi SDM, kita tidak boleh memiliki preferensi ke salah satu ya. Artinya semuanya harus kita anggap penting walaupun nanti barangkali secara teknis program apa yang akan menjadi prioritas saat ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan atau situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini atau saat itu gitu. Tapi minimal di pemahaman kita jangan sampai ada keyakinan bahwa yang ini lebih penting daripada yang lain gitu. Baik, sebelum menjelaskan tentang apa saja ya pelatihan itu dan pengembangan itu, barangkali kita samakan dulu persepsinya. Jadi, kenapa kita butuh memberikan pelatihan kepada pegawai gitu ya? Karena banyak sekali opportunity, tantangan yang dihadapi oleh organisasi yang menuntut pegawai bisa challenge tersebut dihadapi. Artinya atau opportunity tersebut bisa dimanfaatkan. Artinya pegawai kita harus dikembangkan atau harus dilatih. Berikutnya juga tentu dengan perubahan kondisi internal maupun eksternal, pegawai harus terus-menerus dipastikan mereka memiliki knowledge, skill, dan ability yang sesuai, yang memadai untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Lalu dengan memberikan pelatihan juga akan muncul perasaan kepada pegawai bahwa dia penting gitu. Jadi kebayang seorang pegawai yang sudah bekerja cukup lama, misalnya mohon maaf ada yang misalnya sudah 5 tahun, 6 tahun gitu ya, tidak pernah tahu ketika ditanya kamu pernah dapat pelatihan, oh apa pelatihan, rasa-rasanya belum pernah misalnya. Nah ini masalah besar ya, artinya tentu saja ini akan menimbulkan rasa atau persepsi bahwa kayaknya pekerjaan saya nggak terlalu penting sehingga tidak perlu dikembangkan gitu kemampuan saya gitu. Lalu yang terakhir adalah tentu saja dari semua orang yang tadi, training itu akan membantu menghasilkan competitive advantage. Jadi tentu saja keunggulan bersaing perusahaan itu diperoleh lewat barangkali kompetensi pegawai kita yang memang lebih baik daripada yang lain, daripada pesaing kita gitu. Atau dengan kompetensi pegawai tersebut kita bisa menghasilkan uniqueness atau keunggulan-keunggulan yang lebih dibandingkan dengan pesaing. Nah ini beberapa faktor pendorong ya. Kalau bicara training and development, di dalamnya kita bicara learning. Oleh karena itu ketika bicara training and development, kita harus berbicara tentang learning. Kita harus berbicara tentang kenapa nih belajar itu perlu atau penting. Yang pertama economic cycle, tidak perlu saya bahas, barangkali globalization juga, value of intangible assets and human capital. Artinya saat ini salah satu modal intangible yang semakin terasa bagi perusahaan adalah human capital gitu. Artinya kemampuan atau kompetensi pegawai yang lebih dibandingkan pesaing itu adalah aset perusahaan yang intangible. Tentu diperoleh lewat proses learning. Berikutnya fokus on links to business strategy, changing the demographics and diversity, perubahan kondisi demografis dan sekarang kompleksitas semakin tinggi ya, baik kompleksitas aspek sumber daya manusia maupun kompleksitas dari aspek culture-nya. Generational differences maksudnya ada perbedaan generasi ya. Jadi
kalau sekarang selalu kita bahas tentang milenial gitu kan, barangkali sebentar lagi kita akan ketemu dengan generasi Z atau generasi digital ya, anak-anak yang lebih berbeda lagi jika dibandingkan dengan barangkali generasi usia 40-50 yang barangkali masuknya ke dalam generasi Y gitu kan, atau misalnya masih ada generasi X. Talent management di learning itu tentu terkait sekali dengan bagaimana mengelola talent pegawai, customer service and quality emphasize, new technology, dan high performance models of work system. Jadi yang terakhir ini sistem yang menghasilkan kinerja yang tinggi itu tentu membutuhkan satu iklim di mana pegawai-pegawainya terus melakukan learning. Nah, ini beberapa aset perlu kita ingat lagi gitu ya. Karena kalau bicara training, seringkali dalam realitanya orang masih menganggap itu sebagai sebuah kos saja. Kenapa sih harus dilatih? Kita melihat pegawai itu fix kalau dia ada di posisi itu ya dia hanya bisa itu gitu. Bahkan ada beberapa posisi barangkali yang selama ini kita punya image orang yang duduk di situ mau udah di situ aja lah, nggak akan bisa dikembangkan. Padahal beda antara posisi dengan pemegangnya loh ibu bapak. Jadi ketika kita bicara sebuah posisi, kita harus bisa membedakan dengan pemegangnya. Walaupun sulit ya. Kenapa seseorang ada di posisi itu? Ya memang misalnya secara kompetensi dia layak di situ. Nah, ada beberapa posisi barangkali seolah-olah tidak terlalu butuh pengembangan gitu. Tapi belum tentu orangnya sama gitu. Bisa ada beberapa soft skill kalau kita membahas tentang soft skill dan hard skill. Soft skill yang penting bagi seseorang untuk dia tumbuh, untuk dia sukses, itu bisa dimiliki oleh orang yang duduk di posisi manapun. Oleh karena itu memahami intangible assets itu salah satunya adalah kita harus merubah cara berpikir kita tentang posisi dan si pemegang posisi tersebut. Artinya kita harus bisa memisahkannya. Bisa saja gitu, sudah banyak terjadi orang yang posisinya sebagai office boy ternyata bisa sampai level direktur, kan begitu kan? Nah, itu ekstrimnya kan? Ya apalagi kalau misalnya orang tersebut posisinya sudah di level administratif misalnya, ya latar belakang pendidikannya juga tidak rendah. Nah, mungkin saja itu bisa menjadi aset bagi perusahaan. Nah, ini beberapa intangible asset human capital itu dia bisa dilihat dari tacit knowledge-nya. Jadi pengetahuan yang yang dimilikinya yang nanti menghasilkan kreativitas. Dari education, dari work related know-how atau work related competence. Customer capital bisa dari customer relationship, itu intangible asset. Kalau satu perusahaan, satu rumah sakit misalnya, dikenal rumah sakit ini pasiennya tuh loyal gitu. Jadi kalau udah biasa ke situ, biasanya nggak move on, artinya tetap aja ke situ lagi. Nah, barangkali customer relationship-nya bagusnya itu adalah intangible asset. Brands, customer loyalty, distribution channel itu bagian dari intangible asset. Ada juga dari aspek social capital yaitu corporate culture. Wah, ini berat, saya katakan berat, terutama khusus untuk Indonesia ya, dengan barangkali sudah dibahas di perilaku organisasi dengan beberapa culture negara kita yang sulit gitu ya kalau dihubungkan dengan model-model manajemen saat ini. Maka apabila ada satu organisasi, rumah sakit atau puskesmas memiliki culture yang bagus gitu, itu adalah intangible asset yang cukup besar gitu, cukup penting gitu. Lalu manajemen filosofi, manajemen practice, informal networking system, coaching or mentoring relationship itu adalah bagian dari social capital. Silakan oleh Bapak Ibu nanti coba diidentifikasi ya di rumah sakit atau di tempat kita bekerja, mana nih yang barangkali kita memiliki intangible asset tersebut.
Tentu saja bukan berdasarkan persepsi sendiri ya, tapi kadang-kadang penilaian atau reputasi dari eksternal itu bisa menjadi alat untuk menilai. Berikutnya adalah intellectual capital. Ada patent, ada copyright, ada trade secret, ada intellectual property. Nah, implikasinya apa nih? Dengan kondisi tadi ya yang efek dari proses belajar, faktor pendorong dan pentingnya intangible asset, maka knowledge workers are becoming more important. A greater focus on employee engagement is needed. There is an increasing need for companies to become learning organization. Jadi dengan kondisi tersebut maka sekarang tuh penting banget pegawai yang memiliki knowledge itu, dan kita fokus kepada bagaimana pegawai-pegawai yang memiliki knowledge itu memiliki engagement kepada tempat dia bekerja ya, atau ke tempat dia mengabdi. Jadi kalau misalnya dia di rumah sakit, seorang dokter sebagai knowledge worker, bagaimana dia memiliki engagement ke rumah sakit di mana dia bekerja. Maka yang terbaik sebetulnya adalah menciptakan learning organization. Tentu saja pembahasan ini ada di perilaku organisasi, tidak jauh dengan pembahasan tentang culture biasanya. Nah, bagaimana training dihubungkan dengan strategi bisnis? Nah, di sini ternyata intangible assets dan human capital itu memiliki kepentingan strategis kalau bicara tentang strategi bisnis atau strategi rumah sakit lah ya. Jadi ketika kita memiliki strategi, kita harus mengevaluasi ulang sebetulnya. Kita tentukan strateginya apa, maka otomatis kita harus evaluasi ulang mana posisi-posisi yang penting dan apakah si pemegangnya cukup memiliki kompetensi untuk mencapai sasaran atau tujuan strategis tersebut. Jadi training itu bukan lagi sebagai fungsi yang terisolasi atau mandiri ya, tapi lebih menjadi bagian daripada kesuksesan sebuah bisnis. Kita sudah tahu banyak sekali gitu ya pelatihan-pelatihan yang bersertifikat yang memang betul-betul kenapa misalnya mahal, kenapa training itu penting sekali, karena memang setelah gitu ya knowledge-nya diperoleh misalnya itu betul-betul berdampak langsung kepada bagaimana seorang manajer terutama ya, atau para decision maker menjadi mindsetnya berubah dan menjadi lebih efektif dalam bekerja. Different companies have different strategic trading needs. One size doesn't fit all. Jadi ya itu mah prinsip manajemen ya, artinya betul-betul harus training itu betul cost-nya tinggi gitu ya. Oleh karena itu pastikan betul bahwa benefit dari program training yang kita selenggarakan itu memang berdampak kepada tujuan strategis. Nah, ini sedikit dibahas tentang 5 generation at work in 2022. Tapi di sini yang dibahas oleh saya cuma 3 generasi ya. Harusnya 5 itu kan ada baby boomers, ada juga di generasi awal. Nah, saya lebih cenderung membahas 3 generasi terakhir ini karena saya pikir generasi X saja itu sudah mulai ya di beberapa tempat dianggap sudah less produktif. Artinya kalau udah usia di atas 50, ini beda sebetulnya antara negara ya. Barangkali di negara maju usia 60-70 masih sangat produktif. Kita tahu presiden-presiden di beberapa negara maju itu betul-betul sudah tua ya, secara ini sudah senior sekali, tapi mereka sangat produktif, stamina, daya tahan kerja dan lain-lainnya. Barangkali mereka 20 tahun lebih efisien ya, artinya misalnya usia 70 sama seperti usia 50, bahkan mungkin sama seperti usia 40 gitu ya. Nah, kita bicara khusus di Indonesia. Jadi generasi X barangkali itu generasi usia sebelum 60 ya, sampai 50 itu atau sampai 45 ya, saya lupa. Intinya generasi X itu kalau di rumah sakit, di perusahaan itu adalah kelompok usia yang dikatakan sudah senior gitu. Nah, jadi
sudah senior, sehingga mereka sudah mendekati masa-masa pensiun kan gitu ya. Kecuali knowledge worker ya. Kalau bicara secara umum, generasi X ini generasi yang cara berpikir lebih rapi, lebih hati-hati. Mereka dulu tidak terlalu aware dengan teknologi karena memang zamannya belum ke sana. Sehingga dengan perubahan kondisi saat ini, mungkin sebagian bisa beradaptasi, tapi sebagian lainnya agak sulit ya. Mereka punya knowledge, tapi secara teknis agak sulit diimplementasikan karena terkendala dengan adaptasi teknologi terutama. Yang kedua adalah generasi Y atau milenial yang kita bahas, sering kita bahas gitu ya. Sebetulnya generasi Y itu usianya barangkali sudah mau 40 ya sekarang. Jadi makanya kita akan nanti banyak membahas tentang generasi Z gitu ya, karena generasi Y mungkin sekarang levelnya udah pasti level manager gitu ya. Ada juga barangkali yang lebih tinggi, tapi intinya generasi Y ini ada di antara generasi X dan Z, sehingga sebetulnya secara teknologi mereka lebih mudah beradaptasi gitu, tapi mereka juga tidak betul-betul digital minded ya, akan kalah dengan generasi Z yang betul-betul mereka sudah sangat kalau bahasa di marketing tuh orang-orang yang sangat kreatif, yang sangat adaptif terhadap perubahan. Nah, perbedaan generasi ini ketiga-tiganya ada di organisasi, di rumah sakit, di puskesmas gitu ya. Nah, kalau bicara training, ini bagaimana karakteristik generasi tentu saja menentukan bukan hanya kebutuhan training apa yang harus diberikan, tapi juga method. Nah, jangan lupa method penting sekali ya. Method untuk generasi X beda dengan Y, tentu juga beda dengan Z. Nah, kita juga tadi ketika bicara kebutuhan terhadap training, itu salah satunya adalah kebutuhan untuk talent management gitu ya. Apa itu talent management? Yaitu satu proses yang sistematis, terencana dan strategik untuk mendapatkan, memelihara, mengembangkan, memotivasi pegawai yang memiliki talent. Ini tahapannya, tapi kita tidak bahas ini ya. Saya beri bold di learning and development, artinya tahapan penting, tahap kedua dalam talent management itu adalah training and development. It is important for a number of reasons. Change in demand for certain occupation and job. Ini beberapa alasan gitu ya, pentingnya pelatihan bagi orang-orang yang memiliki talent. Cognitive and interpersonal skill requirement. Jadi walaupun mereka punya skill, harus diakui ya sampai saat ini bahwa kemampuan komunikasi gitu atau soft skill barangkali banyak terdapat di dalam soft skill itu masih kadang-kadang menjadi PR bagi pegawai yang memiliki talent. Anticipated retirement of generasi X dan Y. Nah tadi ya, jadi bahkan mungkin di beberapa organisasi generasi Y pun sudah mulai ya dikatakan sebagai pegawai senior ya, yang barangkali 10 tahun ke depan dia sudah pensiunkan. Developing managerial talent. Nah, butuh pelatihan dan pengembangan juga, salah satunya karena adanya standarisasi yang dituntut, sehingga mau tidak mau perusahaan, rumah sakit atau organisasi apapun itu harus memiliki pengakuan standar, terutama standar kualitas yang menjadi standar umum atau basic ya. Di setiap organisasi apapun jenisnya itu ada standar kualitasnya. Salah satu di sini konsep TQM itu menuntut pelatihan gitu ya. Lalu Malcolm Baldrige juga ISO 9000 2000 juga sama, itu menuntut banyak pelatihan.
Nah, ini barangkali kenapa kriteria Baldrige kita bahas sedikit 7 poin ini. Ini betul-betul dari poin 1 sampai 7 sebetulnya membutuhkan semua kriteria ini membutuhkan pelatihan yang cukup signifikan ya. Jadi untuk mencapai kriteria sebetulnya baik Baldrige, ISO dan lain-lain itu banyak SDM yang harus diberi pelatihan. Nah, kalau merujuk kepada kriteria Baldrige yang 7 ini pun ini terlihat betul bahwa kebutuhan pelatihan diberikan baik di level atas maupun bawah. Berikutnya adalah Six Sigma. Ini juga bagian dari quality ya. Jadi di sini measuring, analyzing, improving, and then controlling processes once they have been brought within the narrow Six Sigma quality tolerance or standard. Jadi apabila sebetulnya di rumah sakit yang saya tahu, saya kurang mungkin pengetahuan untuk di level nasional, tapi di level internasional banyak rumah sakit yang sudah menerapkan Six Sigma ya. Misalnya bagaimana supaya rumah sakit lebih efisien atau lebih bisa melayani pasien dengan jumlah yang lebih banyak gitu, dengan mengefisienkan beberapa tahap pelayanan dokter misalnya, atau ada banyak kejadian males datang ke dokter karena udah datang ngantri lama gitu. Terus lama layanannya tuh betul-betul sangat bervariasi. Ada yang hanya dalam 5 menit selesai, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit misalnya. Nah, dengan Six Sigma itu betul-betul diidentifikasi bagaimana agar mungkin betul-betul seragam sih tidak ya, tapi sudah terbukti bahwa delay dalam pelayanan, delay dokter, pelayanan perawat, pelayanan obat, misalnya laboratorium dan lain-lain itu betul-betul bisa dikurangi atau bisa lebih efisien dengan penerapan ini. Saya pikir ini dibaca saja ya bahwa perubahan teknologi membutuhkan tentu saja pelatihan ya. Tentu saja tidak boleh ketika teknologi berubah dan organisasi menerapkan teknologi baru, pegawai tidak diberi pelatihan. Walaupun nanti barangkali kalau bicara method, ada beberapa pegawai yang tidak perlu diberi pelatihan secara formal gitu ya, atau pelatihannya tidak perlu off the job tapi cukup on the job. Ini beberapa challenge ya dengan teknologi baru sehingga pelatihan lebih membutuhkan pelatihan. Jadi tidak semua pegawai atau yang dilatih itu nyaman dengan teknologi. Terus mungkin sulit gitu ya peserta pelatihan itu dan mungkin mereka sulit memastikan bahwa bener gak sih dengan pelatihan ini aku jadi lebih bisa gitu ya, lebih sukses dalam bekerja. Lalu beberapa peserta pelatihan juga mungkin ingin interaksi dengan trainer lebih live gitu. Nah, ini barangkali salah satu tantangan di mana sekarang banyak sekali pelatihan dengan online gitu ya. Itu para penyelenggara pelatihan eksternal itu betul-betul harus mengembangkan ya metode pelatihan sehingga mereka lebih live dalam memberi pelatihan. High performance system ini bicara tadi ya tentang kebutuhan pelatihan sehingga akan sehingga pegawai itu betul-betul involve atau siap dengan sistem perusahaan dengan tuntutan kerja yang tinggi, intinya begitu. Ini beberapa komponen learning tadi sih sebetulnya sebagian sudah dibahas ya. Bahwa pelatihan itu atau proses belajar itu tidak selalu dilakukan secara formal tapi juga informal gitu ya. Lalu bisa juga dengan konsep knowledge management. Nah, itu menciptakan culture belajar, learning organization. Nah,
Itu semua bisa jika semuanya dilakukan atau terlibat di dalamnya adalah human capital. Jadi yang melakukan learningnya adalah para human capital. Diharapkan dengan begitu maka akan ada performance improvement atau tujuan organisasi bisa dicapai. Ya, kita sudah tahu semua ya bahwa komponen untuk learning itu kan harus ada knowledge, skill, kompetensi, attitude, atau behavior. Human capitalnya sendiri gitu ya, atau SDM yang melakukan learningnya sendiri, itu ciri-cirinya adalah dia memiliki knowledge, dia memiliki skill yang lebih advance, lalu dia memiliki pemahaman, sistem pemahaman dan kreativitas gitu yang lebih dibandingkan yang lain, dan punya motivasi untuk mendeliver high quality products and services. Jadi ada satu motivasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Jadi tidak berarti human capital itu cukup orang yang pintar ya, tapi orang yang kalau dari tadi saya sering membahas tentang hard skill dan soft skill, berarti orang yang memiliki baik hard skill maupun soft skill. Berikutnya training. Training ini bedanya apa dengan development? Jadi banyak yang salah persepsi ya, katanya kalau training kalau training yang sedang dikerjakan, kalau development nanti. Di sini dijelaskan bahwa training adalah proses belajar yang langsung related apa yang dilatihnya itu dengan apa yang sedang dikerjakan sekarang atau tugas dan fungsi kerjanya saat ini. Jadi kalau pelatihannya itu memang betul-betul terkait dengan apa yang kita lakukan saat ini, itu namanya training. Baik relevan secara informasi atau pengetahuan maupun relevan secara skill dengan apa yang dikerjakan sekarang atau relevan dengan behavior. Nah, kalau kita mendapatkan pelatihan yang rasa-rasanya nggak nyambung deh, aduh aku udah menghabiskan waktu nih 2 tahun, 3 tahun buat belajar, tapi nggak nyambung ini dengan apa yang aku kerjakan gitu ya. Barangkali itu adalah bagian dari development. Jadi misalnya kalau misalnya seseorang mengambil kuliah S1, S2 atau S3 gitu ya, itu adalah bagian dari development. Harusnya gitu ya. Outputnya nanti berbeda. Kalau training itu langsung diukurnya bisa dihubungkan dengan tugas yang dikerjakannya sekarang apa nih gitu. Ada improvement nggak? Misalnya pengerjaannya jadi lebih cepat, jadi lebih rapi, atau dia menjadi lebih ramah kepada customer, atau dia menjadi lebih tepat menganalisis misalnya. Itu bagian dari training. Kalau development harusnya apa? Nah, ini metodenya dulu. Salah satunya tadi kuliah atau job experience atau relationship and assessment. Jadi di dalam pengembangan output yang diharapkan itu pegawai menjadi lebih kreatif, menjadi lebih kemampuan analisis dan sintesis dalam keputusannya menjadi lebih tepat, berpikirnya menjadi lebih luas, lebih tahu aspek-aspek mana yang menjadi prioritas dan bukan prioritas. Artinya pengembangan itu adalah proses pembelajaran yang barangkali kalau dilihat dari relevansinya dengan dikerjakan memang kurang, tapi dalam jangka panjang ini bagus untuk karir dia di masa depan. Atau kalau posisi dia sebagai manajer, secara umum dia menjadi memiliki soft skill yang lebih baik. Nah, formal training and development yaitu training and development yang diselenggarakan oleh biasanya oleh pihak eksternal ya, diorganize oleh pihak eksternal, atau kalau oleh pihak internal ya oleh divisi SDM, divisi diklat misalnya. Nah, ada gitu development yang dilakukan oleh divisi diklat, ada selain beberapa instansi mungkin memiliki lembaga diklat sendiri ya, tapi namanya job experience, relationship dan assessment itu adalah bagian dari pengembangan yang diselenggarakan oleh rumah sakit sendiri atau puskesmas sendiri.
Berikutnya adalah explicit knowledge. Nah, ini adalah pengetahuan yang bisa terdokumentasi ya, mudah dipahami gitu, dan juga bisa ditransfer dengan mudah. Misalnya kalau saya punya hasil riset terdokumentasi kan, ada kan dokumennya, misalnya itu kalau saya mau transfer knowledge-nya ke orang lain kan gampang. Nah, yang berikutnya adalah tacit knowledge. Nah, ini adalah pengalaman yang saya miliki itu bisa saya transfer ke orang, tapi ke orang cari misalnya nah sederhana barangkali dokter ya, dokter itu barangkali ketika mengobati pasien ada yang pengalamannya 20 tahun tapi sering tidak tepat misalnya dalam memberikan resep. Ada yang pengalamannya 10 tahun tapi sering tepat dalam memberikan resep. Apakah ini ada urusannya dengan kepintaran? Bukan. Apakah ada hubungannya dengan banyaknya knowledge? Tidak. Tapi dari sekian banyak misalnya kompetensi, misalnya dokter yang pengalamannya 20 tahun itu karakternya sangat tertib misalnya. Karakternya sangat tertib, disiplin, dan sangat berhati-hati atau tidak berani mengambil resiko. Sedangkan yang tadi pengalaman 10 tahun itu kebalikannya, misalnya dia memiliki kreativitas dan keberanian. Nah, orang yang tadi seorang dokter yang prakteknya baru 10 tahun misalnya ya, diminta untuk mentransfer tuh kemampuannya kepada misalnya yang tadi sudah 20 tahun, atau mentransfer tuh kemampuannya ke yang di bawah. Bisa dia bisa cerita, dia bisa mengajarkan, mentraining ya, mentransfer, tapi dia hanya bisa melakukannya dengan penyampaian berbicara, misalnya dengan bantuan metode, dengan bantuan tayangan video dan lain-lain. Tapi untuk betul-betul ditransfer kemampuannya itu agak sulit gitu ya. Itu namanya experience. Jadi dari sini kita harusnya menyadari bahwa ketika bicara learning gitu ya, kita tidak boleh, kalau istilahnya, tidak boleh pelit dalam mentransfer knowledge, tidak boleh pelit dalam mentransfer apa yang kita ketahui atau kita miliki atau kita mampu kepada orang lain. Karena ada knowledge yang sifatnya tacit. Tacit itu artinya walaupun kita udah sebar ke banyak orang gitu ya, tapi ada proses yang memang kita alami sendiri ya, experience, sehingga tidak bisa orang tuh copying betul-betul 100%. Tapi bisa juga orang jadi lebih dari kita, tapi tentu dia punya experience sendiri gitu, bukan 100% hasil dari transfer knowledge yang kita lakukan. Berikutnya adalah knowledge management. Jadi ini satu sebetulnya program ya, program organisasi di mana ingin supaya knowledge yang dimiliki oleh para pegawai itu, kalau orang bilang, dikelola gitu ya, sehingga setelah dikelola dengan baik itu bisa ditransfer ke yang lain, atau bisa nanti kalau bicara karir misalnya, itu juga menjadi gambaran bagaimana kita membuat skema karir bagi para pegawai. Wah, ini loading. Baik, berikutnya, nah ini dalam menyusun training, ini ada tahapan namanya ADI gitu ya, Analyze, Design, Develop, atau Development, lalu Implementation, lalu Evaluation. Dari namanya saya pikir Bapak sudah cukup jelas ya, silahkan dipelajari saja. Nah, ini sistematika yang lebih detailnya barangkali. Yang pertama adalah conducting need assessment. Jadi ada 3 level yang harus kita evaluasi sebelum menentukan kebutuhan pelatihan, yaitu organizational analysis, person analysis, dan task analysis.
makanya TNA ya namanya Training Need Analysis itu biasanya dilakukannya tidak setiap tahun karena lumayan ribet ya Ibu Bapak ya. Pegawai banyak gitu ya. Kita coba prediksi saja misalnya sampai 2 tahun ke depan nih gara-gara pandemi Covid ya. Jadi betul-betul kita agak sulit memplanning kebutuhan banyak ya, bukan hanya training ya, banyak kebutuhan yang kita belum bisa prediksi terlalu lama gitu jangka waktunya. Tapi barangkali kita bisa prediksi misalnya untuk sekarang 2021 sampai 2022 misalnya, atau boleh sampai 2023 ya. Berikutnya adalah setelah hasil analisisnya keluar, maka kita akan tahu apa saja sih kebutuhan pelatihan bagi pegawai. Nah, selain melihat aspek itunya, kita juga harus memastikan pegawainya siap nggak, ensuring employees readiness for training. Lalu berikutnya adalah menciptakan learning environment. Jadi jangan sampai kita bikin TNA, lalu kita pastikan pegawainya siap dengan mengatur jadwal dan lain-lainnya lah ya, diatur sedemikian rupa, tapi lupa kita tidak menciptakan learning environment gitu ya. Nah, jadi kalau bicara environment berarti banyak sekali ya, termasuk sarana prasarana dan lain-lainnya. Barangkali ada beberapa yang harus kita sesuaikan ya. Berikutnya adalah ensuring transfer of training. Jadi jangan sampai orang butuh pergi pelatihan, pulang dah aja. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ada misalnya dia harus presentasi, terus sudah. Nah, itu juga masalah ya. Jadi harus bagaimana? Ya harus sampai yang pertama minimal ditransfer gitu ya. Ke tim, ke peers, ke pimpinan gitu kan. Lalu yang kedua, nanti nyambung sebetulnya dengan evaluasi ya. Yang kedua, seberapa persen yang bisa diimplementasikan. Berikutnya adalah developing an evaluation plan. Jadi harus dari awal sebetulnya ini harus sudah di planning ya. Untuk jenis pelatihan ini evaluasinya bagaimana? Apa yang harus dievaluasinya gitu ya. Dari situ kita baru menentukan method. Jadi menentukan method itu misalnya begini, untuk mengevaluasi keberhasilan kuliah S2 misalnya, kita menggunakan metode ujian tertulis gitu. Pertanyaannya, memangnya setelah lulus S2 atau setelah lulus mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa apa? Jadi bukan menentukan dulu metode, kita harus menentukan dulu kira-kira nanti hasil dari pelatihan ini mahasiswa harus apa? Cukup tahu gitu ya, atau harus bisa, atau kalau harus bisa berarti skill ya, atau lebih dari itu ke attitude, misalnya menjadi lebih kreatif, menjadi lebih mengerti perilaku manusia misalnya, menjadi lebih bisa berkomunikasi, menjadi lebih empati misalnya. Nah, dari outcome itulah baru kita pikirkan, berarti kalau hasil pelatihannya pengen seperti ini, metodenya harus bagaimana. Nah, bisa bayangkan ya oleh kita semua bahwa di dalam perkuliahan kalau hanya mengandalkan dari metode ujian akhir dan ujian tengah semester gitu ya, apa yang ingin kita harapkan dari mata kuliah ini? Perkuliahannya via Zoom, ceramah misalnya, tidak ada tugas, tahu-tahu UTS dan UAS. Terus apa yang diharapkan? Just knowledge sepertinya terlalu rendah ya. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode, misalnya penugasan atau metode ajar yang betul-betul disesuaikan dengan outcome yang diharapkan. Yang terakhir adalah monitoring and evaluation. Jadi tetap harus ada evaluasi ya, tercapai enggak nih gitu ya. Lulusan ini setelah mengambil mata kuliah ini misalnya dievaluasinya yang pertama adalah dari nilai. Boleh dari nilai, misalnya semuanya A. Nah, ini kan jadi bahan pertanyaan ya. Semuanya A dan A min gitu, itu juga jadi bahan pertanyaan ya. Harus ada evaluasi. Sebetulnya
Yang A itu apakah betul mereka misalnya memiliki kemampuan apa gitu kan. Nah, itu adalah tugas manajer atau kalau di pendidikan berarti itu adalah tugas prodi ya, program studi. Nah, ini jenis-jenis training and development, on the job training. Dari namanya saja udah on the job ya, artinya langsung gitu ya, mengerjakan tugas, tapi biasanya targetnya tidak 100%, karena sedang training targetnya lebih rendah. Apprenticeship training ini di mana orang menggunakan kombinasi antara formal dan long term job training. Jadi kadang-kadang bisa melibatkan orang yang memang ahlinya untuk lebih cepat gitu ya, untuk lebih cepat membuat orang itu menguasai satu jenis kemampuan. Informal learning, nah kalau informal itu ya sambil on the job sebetulnya gitu ya. Jadi, nah yang harus dijelaskan kepada pegawai itu harus dikasih tahu bahwa Anda gitu ya, sekarang diharapkan untuk belajar tentang ini gitu. Nah, itu kan kalau kita bilang diharapkan karena kita nanti tahun 2022 Januari sudah mulai implementasi ini. Mohon semuanya ya gunakan waktu efisien, sisa waktu. Saat ini kita coba pelajari dulu berbagai informasi, nanti tahap berikutnya barangkali kita akan berikan pelatihan, misalnya mengundang pihak eksternal, misalnya ya, insight misalnya. Artinya informal ini memang ada yang hanya informal saja, ada yang berikutnya diikuti dengan pelatihan formal. Job instruction training, nah ini lebih kepada tahapan-tahapan ya, bagaimana melatih seseorang supaya dia concern kepada tahapan itu. Jadi tujuannya lebih kepada disiplin kepada tahapan. Lecturers ini yang sifatnya seperti sedang saya lakukan. Lalu program learning, nah ini kalau namanya program learning itu biasanya menggunakan media-media textbook, PC, internet gitu ya. Nah ini tahapannya biasanya untuk mengajak seseorang menggunakan proses berpikir ilmiah. Nah pertama-tama kita pasti mengajukan dulu atau menceritakan sebuah case misalnya, lalu kita ajukan sebuah pertanyaan. Jadi menyamakan dulu situasi, lalu menyamakan dulu persepsi tentang masalah. Lalu yang kedua, allowing the person to respond. Nah, memberi kesempatan untuk memberikan responnya, lalu providing feedback. Nah, ada juga audio visual based training. Nah, ini sekarang ya udah banyak pakai DVD, film, PowerPoint. Walaupun gitu ya, masih ada yang hanya menggunakan audio, masih efektif juga. Ya, saya termasuk salah satu yang senang sebetulnya dengan training berbasis audio ya, karena mungkin saya lebih banyak kebutuhannya sekarang di knowledge-nya, bukan di skill-nya, sehingga saya merasa lebih enak mendapatkan pelatihan tanpa harus melihat gitu. Audio visual based training tadi sudah, vestibular training. Nah ini jadi modelnya mirip kayak on the job, tapi dilakukan di ruang khusus misalnya atau di tempat tertentu. Kenapa seperti itu? Itu kan cost-nya mahal ya, biayanya tentu mahal. Karena barangkali kalau langsung pakai on the job resikonya besar. Jadi kenapa melakukan vestibular training? Karena resiko dari on the job terlalu besar. Resiko secara finansial, bisa resiko secara non finansial. Misalnya resikonya customer sekali aja kecewa, misalnya ini karena customernya adalah misalnya B2B, misalnya bisnis to bisnis, ini sangat beresiko, hilang satu customer tuh hilang berapa miliar misalnya. Nah misalnya begitu. Berikutnya electronic performance support system. Nah ini menggunakan media elektronik ya. Saya pikir sekarang ini sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan, bahkan kita bisa
dapat gitu ya dengan biaya yang murah, bisa beli di Shopee. Jadi silakan banyak searching tentang pelatihan. Makanya saya sudah bilang bahwa salah satu jenis pekerjaan yang nanti di era digital ini semakin berkurang kebutuhannya, salah satunya adalah pekerjaan sebagai dosen atau sebagai pengajar. Kenapa? Karena saat ini untuk mendapatkan knowledge itu sudah sangat murah sekali, dan sangat mudah. Kita bisa belajar banyak hal dengan cara yang jauh lebih murah dan mudah. Nah, jadi barangkali itu ya, ini satu insight bagi kita mengenai apa sih karir gitu. Kalau bicara orang yang baru berkarir ya, apa sih karir yang potensial, apa yang tidak potensial. Kalau istilah orang dulu madesu sama bukan madesu ya, masa depan suram gitu ya. Artinya tidak cukup menjadi seorang dosen di masa depan. Itu seorang dosen harus punya skill tambahan sehingga dia harus sama dengan anak-anak generasi Z ya, mentransfer knowledge-nya tidak mengandalkan misalnya perguruan tinggi atau sekolah gitu. Untuk mengembangkan karir ya tidak bisa mengembangkan karir di perguruan tinggi atau sekolah, tapi langsung terjun ke masyarakat dengan memberikan menyediakan ya, memfasilitasi bersaing dengan yang lain, memberikan berbagai pelatihan misalnya. Nah, ini slide yang terakhir tentang bagaimana mengukur hasil pelatihan. Jadi kita tidak bisa memberikan pelatihan yang berbeda tapi menggunakan ukuran yang sama gitu. Kita tidak selalu berharap bahwa pelatihan ini bisa diukur lewat result nomor 4 ya. Mungkin cukup dengan behavior saja gitu. Nah, kita jelaskan misalnya. Yang pertama, reaction. Ini standar yang paling rendah gitu ya. Artinya kalau mengukur pelatihan dengan biaya ini bukan hanya uang tapi juga waktu ya. Dengan biaya tertentu lalu hanya diukur dari reaction, sepertinya sangat tidak efisien ya. Apa itu reaction? Cukup mengukur seneng nggak sama pelatihan yang tadi gitu ya. Menurut mereka pelatihan itu worth it nggak gitu ya. Nah, kalau hanya begitu ya berarti kurang gitu, biayanya terlalu mahal. Kalau perusahaan atau rumah sakit memberi pelatihan kepada perawat atau dokter lalu mesen gitu ya, titip pesan kepada pihak konsultan, tolong sebarkan post test gitu ya, lalu coba sebarkan kuesioner untuk menanyakan menurut mereka program ini bagaimana, terus udah aja sudah dapat reportnya, udah seneng. Nah, itu berarti kita hanya mengukur di level reaction. Nah, berikutnya adalah learning. Ya, untuk mengetahui mereka betul-betul dapat pembelajaran baru tidak. Nah, makanya minimal orang yang sudah ikut pelatihan diminta untuk presentasi atau diminta membuat report. Ya, bukan sekadar dapat modul, diserahkan laporan anggaran biayanya saja habis berapa, nggak cukup. Itu bukan learning. Kalau learning itu bukan melaporkan modulnya, karena modul itu dibuat oleh trainer, tapi learning itu berarti dia harus mencoba kalau dari pelatihannya itu ada suatu rancangan baru, dia coba membuat prototipe misalnya, atau minimal dia mempresentasikan gitu ya, dikaitkan dengan tentu konteks rumah sakit atau puskesmas atau klinik di mana dia bekerja gitu. Jadi kalau dia mampu menjadikan proses training itu menghasilkan satu rancangan baru bagi di tempat kerjanya, itu berarti learningnya berhasil. Yang berikutnya level ketiga yaitu behavior gitu ya. Kalau ini diukur dari ada perubahan perilaku tidak. Nah, ini tentu beda. Kalau learning bisa diukur langsung pulang pelatihan sehari, 2 hari, sampai seminggu barangkali ya setelah pelatihan, itu kita mengukur learning. Jangan kelamaan kalau mengukur learning karena khawatir sudah hilang ya ilmunya atau skillnya. Karena tempat kerjanya juga nggak support misalnya ya. Jadi kalau
hanya ingin ngukur learningnya aja mah jangan terlalu lama waktunya, jaraknya dari proses selesainya training. Nah, kalau behavior itu diukurnya tidak bisa terlalu dekat gitu. Kita sulit mengukur perubahan behavior atau perilaku setelah pelatihan kalau kita ukur besoknya, 2 hari, 3 hari setelahnya. Bahkan seminggu setelah ikut pelatihan itu tidak bisa kita mengukur. Karena behavior itu harus konsisten. Artinya mungkin behavior dia berubah ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Nah, setelah 1 bulan barangkali kita bisa melihat apakah ada perubahan behavior, apalagi kalau misalnya syukur-syukur pada 2 bulan berikutnya, tergantung ya pelatihannya apa, atau 3 bulan berikutnya misalnya. Nah, salah satu outcome atau efek development tadi ya, development itu experience atau tadi education. Salah satu dampak dari education itu harus diukur lewat behavior, tidak boleh hanya dari learning. Jadi perilaku kerja dia misalnya ketika dia mengambil sekolah lebih tinggi misalnya ya, menjadi berubah tidak. Perilaku itu salah satunya bukan hanya dari kemampuan dia bekerja lebih efisien atau kemampuan dia lebih disiplin, tapi yang paling utama misalnya apakah dia menjadi lebih kreatif, lebih banyak ide, misalnya lebih punya komitmen kepada perusahaan atau tempat kerja misalnya, lebih punya motivasi misalnya. Nah, yang terakhir adalah result. Nah, ini probably most important. Tentu saja ini adalah efek yang tertinggi yang sebetulnya sangat diharapkan oleh kita ya. Jadi maksudnya dengan setelah ikut pelatihan misalnya kalau terkait dengan, kalau sekarang di bank jarang ya pakai teller. Nah, kalau di rumah sakit kan udah pasti ada bagian ketika sudah datang mau berobat pasti ada bagian penerimaan pasien ya. Daftar bisa via online bisa, tapi kan pas kita datang itu ada bagian daftar ulang misalnya ya. Nah, setelah dia ikut pelatihan misalnya berapa banyak pasien yang komplain, berapa banyak pasien yang tidak jadi berobat. Nah, itu harusnya ada penurunan. Nah, itu namanya result. Atau kalau pelatihan ke dokter misalnya berapa persen penambahan jumlah pasien misalnya ya, berapa persen resep obat yang dibeli di rumah sakit ini misalnya. Artinya kalau result itu udah langsung ke outcome ya, bisa diukur baik secara finansial maupun kepuasan customer dan lain-lain. Nah, barangkali itu saja. Semoga dengan penjelasan mengenai pelatihan ini kita tidak lagi melihat sebagai training and development ini sebagai sebuah cost saja. Tentu bukan sama sekali. Tapi kita melihatnya sebagai sebuah tools atau alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.